Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Ustazah harap kalian sehat-sehat selalu dan tetap semangat belajar. Anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita sampai pada tema 5, subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Pada pembelajaran hari ini, 3 pokok bahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah mengenal sistem subak di Bali, mencari tahu informasi penting dalam bacaan, serta mengenal proklamasi sebagai peristiwa bersejarah bangsa. Nah, kita mulai dari literasi yang pertama. Indonesia memiliki banyak gunung berapi yang menyebabkan tanah di Indonesia subur dan mudah ditanami tanaman pangan. Tidak mengherankan, sebagian besar penduduk Indonesia memanfaatkan kesuburan tanah untuk bertani. Para petani biasa mengelola alam dan memanfaatkan setiap musimnya untuk menanam dan memelihara tanaman. Pengertian mereka tentang masa tanam dan panen dipengaruhi oleh pemahaman mereka tentang perubahan musim hujan dan kemarau. Pada musim hujan, air melimpah, sedangkan pada musim kemarau, air sangat sedikit dan harus dibagi rata untuk semua petani. Oleh karenanya, para petani membuat sistem pengairan secara mandiri seperti yang telah lama dilakukan oleh masyarakat petani di Bali. Sistem pengaturan air di Bali disebut subak. Ingin tahu lebih banyak tentang subak? Nah, bacalah dengan sesama artikel berikut ini. Artikel ini juga bisa kalian lihat dan baca di buku paket kalian masing-masing. Sistem irigasi subak. Subak merupakan sekumpulan petani di Bali yang mengelola sistem irigasi yang ada di sebuah kawasan persawahan. Kawasan persawahan ini biasanya dibatasi oleh kenampakan alam seperti sungai, jurang, atau kenampakan lain yang jelas terlihat. Satu kelompok subak biasanya memiliki satu sumber air yang mengalir ke sungai yang melewati atau berada dekat dengan persawahannya. Para anggota kelompok subak menggunakan sistem gotong royong dan saling bantu dengan cara meminjam air, bukan utang piutang. Dengan demikian, setiap anggota harus bertanggung jawab terhadap penggunaan air juga terhadap petani lain sesama anggota subak. Sistem irigasi subak dipimpin oleh seorang pengatur yang disebut pekasih atau klean subak. Para pekasih bekerja sama dengan para kepala desa dan perangkat desa dalam menjalankan tugasnya. Para pekasih ini diangkat oleh petani, bukan oleh perangkat desa. Mereka mengatur dan memberitahukan ketersediaan air pada areal persawahan kelompoknya. Apabila kekurangan air, sistem pinjam air dijalankan agar semua petani mendapatkan air yang cukup untuk sawahnya. Nah, ini perhatikan, ini bentuk sawahnya. Oke, sistem irigasi subak dibangun oleh masyarakat Bali sejak beratus tahun lalu sebagai bentuk kemandirian masyarakat dalam mengatasi persoalan air irigasi. Semua persoalan pertanian dibahas secara musyawarah dan perencanaan dengan baik, termasuk di dalamnya membahas rencana pengairan, cara menjaga kualitas air, jumlah air yang akan dialirkan dan waktu pengairan, termasuk siapa saja yang akan melakukannya. Subak tidak hanya memperhatikan sistem irigasi, tetapi juga memperhatikan asas kerjasama dan keadilan dengan menggunakan sistem meminjam air kepada anggotanya. Dengan demikian, tidaklah mengherankan jika pada tahun 2012, subak diakui sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO, United Nations Education, Scientific and Culture Organization. Pengakuan ini menjadi sebuah kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Dari kita belajar sistem subak yang merupakan areal persawahan, maka kita tahu bahwa ketampakan alam yang ada di Indonesia tentu mempengaruhi cara masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk kehidupannya. Berbagai upaya dilakukan masyarakat dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya tersebut.
Masyarakat petani di Bali menggunakan subak untuk membantu ketersediaan air sehingga terjamin usaha pertaniannya. Masyarakat petani Brebes memanfaatkan daerahnya sebagai penghasil bawang merah nasional. Masyarakat nelayan di Banyuwangi memanfaatkan hasil ikannya untuk diolah menjadi sarden yang dipasarkan di seluruh Indonesia. Bangsa Indonesia telah ratusan tahun berjuang untuk mendapatkan kebebasan dari penjajahan dan menjadi sebuah bangsa yang merdeka. Peristiwa demi peristiwa terjadi di sepanjang sejarah bangsa dengan melibatkan ribuan pahlawan yang gagah berani dan tak lelah berjuang untuk bangsa. Era kebangkitan nasional yang ditandai dengan berdirinya Budi Utomo tahun 1908 dan kebangkitan pemuda Indonesia melalui Sumpah Pemuda tahun 1928 makin menguatkan keinginan bangsa Indonesia untuk bebas merdeka. Dengan segala upaya pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia mengumumkan kepada seluruh negara di dunia tentang kemerdekaan bangsa Indonesia melalui peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, kita akan berbicara tentang peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Peristiwa ini sebetulnya merupakan bagian dari pidato proklamasi yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno sebagai wakil bangsa Indonesia. Proklamasi tersebut dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat, bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pada saat yang sama, dikibarkan bendera merah putih sebagai bendera negara dan dinyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman. Setelah melalui waktu yang sangat lama disertai pengorbanan besar seluruh rakyat Indonesia, akhirnya kemerdekaan dapat diwujudkan. Pada saat menjelang diproklamasikan kemerdekaan Indonesia, tepatnya yaitu pada tanggal 16 Agustus 1945, terjadi penculikan terhadap dua tokoh bangsa Indonesia yang paling terkemuka, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta oleh para pemuda pejuang Indonesia. Mereka dibawa dari Jakarta ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Tujuan penculikan adalah agar kedua tokoh penting itu terhindar dari pengaruh, ancaman, dan tekanan pemerintah pendudukan Jepang. Keesokan harinya, kedua tokoh dikembalikan lagi ke Jakarta dan diamankan di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda, tentara Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan rakyat Indonesia untuk merdeka. Di rumah itulah naskah proklamasi dirumuskan oleh 3 orang pemimpin golongan tua, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Dari golongan muda ada Sukarni, B.M. Diah, dan Mbah Diro. Setelah selesai ditulis, naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik, kemudian Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Sejak saat itu, bangsa Indonesia hidup merdeka dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui proklamasi tersebut, bangsa Indonesia mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa bangsa Indonesia telah bebas dari penjajahan. Adapun isi proklamasi tersebut adalah sebagai berikut. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, anak-anak, proklamasi ini sering kalian dengar saat kalian mengikuti upacara bendera tepat pada tanggal 17 Agustus 1945. Baik, untuk tugas hari ini, setelah membaca dan memahami bacaan proklamasi Indonesia yang sudah Ustazah bacakan atau juga bisa kalian baca sendiri di buku paket kalian, maka tugasnya adalah jelaskan secara singkat peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia
17 Agustus 45. Ini cara menjelaskannya dalam bentuk karangan. Silahkan kalian urutkan dari mulai peristiwa sebelum kemerdekaan, saat kemerdekaan, dan setelah kemerdekaan, serta hasil dari proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Tulislah di buku tulis kalian masing-masing. Baik, ayo renungkan. Pelajaran penting apa sajakah yang kamu dapatkan pada hari ini? Ceritakan pengalamanmu pada temanmu. Pernyataan apa sajakah yang belum terjawab dari kegiatan belajar hari ini? Dan sikap apakah yang kamu kembangkan pada hari ini? Serta kerjasamalah dengan orang tuamu di waktu keluarga kalian. Lihatlah kenampakan alam dan kenampakan buatan yang terdapat di daerah sekitar tempat tinggalmu. Bersama dengan orang tuamu, diskusikan ciri-ciri ketamakan alam dan buatan tersebut. Tulislah nama ketamakan alam dan buatan yang kalian lihat. Baik, sampai di sini pembelajaran untuk hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bermanfaat. Tetap rajin belajar dan jaga kesehatan. Bertemu kembali dengan Ustazah pada pembelajaran selanjutnya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.